Bangga, akhirnya kapal induk pertama Indonesia akan tiba sebelum HUT TNI. Guys, ada kabar yang bikin bangga loh, yaitu akhirnya Republik Indonesia bakal punya kapal induk pertama. Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali bilang kapal induk buatan Italia ini ditargetkan akan tiba di tanah air sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026 nanti guys. Ali jelasin hingga saat ini Kementerian Pertahanan masih dalam proses negosiasi dengan produsen dan Angkatan Laut Italia yang sebelumnya memakai kapal ini guys. Wacana kebangkitan militer Indonesia kini bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong, atau hanya gambar desain 3D di atas kertas. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bersiap melakukan lompatan kuantum dengan mengakuisisi kapal induk pertama kita, ITS JP Garibaldi dari Italia. Kabar gila ini dikonfirmasi oleh berbagai media pertahanan bergengsi, seperti Naval News dan Antara, di mana Kementerian Pertahanan disebut tengah mematangkan skema pengadaan monster laut ini. Bahkan diisukan melalui skema hibah super menguntungkan. Kepala Staf TNI AL, Kasal, bahkan mematok target ambisius agar kapal induk ini bisa hadir sebelum HUT TNI. Sebuah rekor waktu yang bikin dunia militer internasional terbelalak. Kehadiran Giuseppe Garibaldi jelas menjadi mimpi buruk yang membuat negara tetangga langsung tersedak. Selama ini, doktrin Angkatan Laut kita lebih berfokus pada pertahanan pesisir, coastal defense. Namun, dengan adanya kapal induk, Indonesia resmi naik kasta, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan, power projection lintas samudera. Artinya, TNI AL tidak lagi hanya duduk manis menjaga pantai, melainkan mampu mengirimkan pangkalan udara berjalan ke tengah laut lepas untuk mencekik pergerakan musuh sebelum mereka berani mendekati perairan Nusantara. Terkait dengan Prabu Siliwangi, KRI Prabu Siliwangi sudah berangkat kemarin ya. Kemarin berangkat kemudian karena melalui jalur Afrika, mengelilingi Afrika, jadi mungkin sampai di Indonesia awal April. Mudah-mudahan bisa langsung bergabung dengan jajaran. Kemudian untuk Garibaldi masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI. Jadi masih proses negosiasi lah antara TNI AL dengan Angkatan Laut Italia dengan Fincantieri pabrikan dan Kemhan dari Kementerian Pertahanan. Mudah-mudahan, tapi targetnya itu tadi yang saya sampaikan. Tentu saja, sebuah kapal induk akan menjadi rongsokan besi jika tidak dilengkapi dengan armada udara yang mematikan. Alih-alih memaksakan diri membeli jet tempur F-35B yang harganya selangit dan syarat-syarat embargo politik, Indonesia menggunakan strategi jenius dengan mengawinkan kapal induk Italia ini dengan drone tempur canggih Bayraktar TB3 asal Turki. Media Anadolu Agency dan Defense Mirror menyoroti bahwa Turki bersiap mengekspor puluhan drone kiamat ini ke Indonesia, lengkap dengan potensi transfer teknologi dan produksi patungan joint venture di dalam negeri. Secara teknis, ITS JP Garibaldi adalah kapal bertipe STOPL, Short Takeoff and Vertical Landing, yang memang dirancang untuk pesawat dengan lepas landas pendek. Karakteristik ini ibarat jodoh dari surga bagi Bayraktar TB3, yang memang diciptakan khusus untuk beroperasi dari geladak kapal induk ringan. Konsep Small Carrier Strike Capability berbasis drone ini menjadikan Indonesia pelopor taktik perang laut modern yang sangat efisien secara anggaran, namun memiliki efek daya hancur dan daya intai yang sanggup membuat armada musuh berpikir 1000 kali sebelum macam-macam di Laut Natuna Utara. Ini adalah kapal induk Giuseppe Garibaldi yang secara resmi masuk dalam daftar pengadaan alutsista TNI AL. Kabarnya, kapal ini nanti kemungkinan besar akan dijadikan sebagai sarang drone Bayraktar TB3 Turki. Saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi C551 yang telah dipensiunkan oleh militer Italia pada 2024. Diberitakan bisnis sebelumnya untuk menghadirkan Giuseppe Garibaldi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memberi lampu hijau untuk pinjaman luar negeri dengan batas maksimal 450 juta US dollar. Manuver skakmat dari Jakarta ini dipastikan membuat peta geopolitik ASEAN dan Indo-Pasifik bergetar hebat. Malaysia dan Singapura yang selama ini cukup percaya diri dengan armada laut modern mereka, kini dipaksa menelan ludah, melihat keseimbangan kekuatan di Selat Malaka berubah drastis berpihak pada Indonesia. Khususnya Malaysia, yang berbagi perairan panas di sekitar Laut Natuna Utara,
Kehadiran kapal induk RI ini akan memaksa mereka melakukan panic buying untuk memodernisasi armada lautnya yang kian menua, hanya demi menjaga harga diri agar tidak terlihat terlalu tertinggal. Lebih jauh lagi, kehadiran monster laut ini adalah jawaban pamungkas Indonesia atas konflik zona abu-abu di Laut Natuna Utara. Selama ini kapal-kapal asing sering bermanuver provokatif karena tahu armada patroli kita terbatas jarak dan waktu operasionalnya. Namun bayangkan, jika sebuah kapal induk bersiaga 24 jam di perairan tersebut, melepaskan kawanan drone Bayraktar untuk berpatroli tanpa henti dari atas awan. Taktik intimidasi dari negara asing akan langsung lumpuh total. Ini membuktikan kepada seluruh anggota ASEAN bahwa pelindung sejati kawasan Asia Tenggara bukanlah kekuatan militer dari benua lain, melainkan Tentara Nasional Indonesia. Bukan cuma negara serumpun, raksasa selatan seperti Australia pun dipastikan sedang memantau ketat dari ruang rapat intelijen mereka di Canberra. Sebagai negara yang sangat bergantung pada jalur logistik Sea Lines of Communication atau SLOC di perairan utara, Australia sadar betul bahwa kapal induk Indonesia dapat memblokade atau mengamankan urat nadi perdagangan mereka kapan saja. Langkah Prabowo ini mengirim pesan tegas. Indonesia adalah kekuatan penyeimbang mutlak yang mendikte aturan main di kawasan. Bukan lagi negara yang bisa disetir oleh kekuatan blok barat maupun timur. Sobat, kapal induk legendaris Italia Garibaldi 551 dikabarkan sudah selesai di-upgrade dan siap dikirim ke Asia Tenggara untuk diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Berita ini mencuat setelah Angkatan Laut Italia memposting persiapan keberangkatan kapal ini dari stasiun Taranto. Ini bukan sekadar kapal biasa, tapi simbol kekuatan maritim baru Indonesia. Menariknya, Garibaldi diprediksi bukan untuk jet tempur konvensional, melainkan bakal jadi kapal induk drone. Bayraktar TB3 dari Turki disebut-sebut bakal jadi penghuni dek kapal ini. Dengan teknologi ini, Indonesia bisa patroli lebih jauh di Laut Cina Selatan hingga ZEE, lebih efisien tanpa harus selalu mengerahkan pesawat berawak. Meski bukan modernisasi penuh, langkah ini jadi lompatan besar bagi Indonesia untuk belajar mengoperasikan kapal induk sebelum punya yang lebih canggih di masa depan. Jangan salah sangka, akuisisi ini bukanlah ajang pamer otot semata. Pejabat tinggi TNI AL telah memberi sinyal kuat bahwa kapal induk ini akan difungsikan untuk misi tempur aktif, bukan sekadar kapal patroli biasa. Bayangkan sebuah pangkalan terapung raksasa yang standby di perbatasan, melepaskan kawanan drone bersenjata rudal presisi untuk membombardir kapal asing pencuri ikan atau armada militer penyusup. Ini adalah deterse atau efek gentar tingkat dewa yang akan membuat perairan terluar kita benar-benar dihormati dan ditakuti oleh pihak asing. Namun di balik wujudnya yang sangar, Garibaldi juga merupakan malaikat penyelamat di masa krisis. Kapal ini dirancang sangat fleksibel untuk membawa armada helikopter besar guna keperluan Search and Rescue atau SAR, evakuasi medis darurat, dan pusat komando penanggulangan bencana alam. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang dilingkari cincin api, Ring of Fire, memiliki rumah sakit dan pangkalan logistik terapung yang bisa bergerak cepat ke pulau terdampak tsunami atau gempa, adalah sebuah aset strategis kemanusiaan yang nilainya tak terhingga. Tentu saja, mengoperasikan kapal induk bukanlah perkara main-main. Ia membutuhkan pengawal setia berupa armada fregat, korvet, kapal selam, dan kapal logistik yang mumpuni. Namun dengan integrasi galangan kapal dalam negeri seperti PT PAL dan dukungan teknologi dari Italia dan Turki, proyek ambisius ini akan menjadi katalisator percepatan kemandirian industri pertahanan kita. Jika semua berjalan mulus, visi poros maritim dunia yang selama ini didengungkan akhirnya menemukan bentuk fisiknya yang paling menakutkan sekaligus membanggakan. Era di mana Indonesia hanya menjadi penonton di tengah rivalitas raksasa Indo-Pasifik, kini telah resmi berakhir. Kitalah sang aktor utama, penentu sejarah itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Seberapa bangga kalian jika bendera merah putih akhirnya berkibar di tiang tertinggi sebuah kapal induk tempur? Luapkan rasa bangga dan analisis tajam kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian terus update dengan berita kebangkitan militer NKRI yang makin tak terbendung.